everyone, welcome to my channel. Kembali lagi dengan gue, Citra Ayu, desainer dan juga content creator dari Tokopedia ID. Tiba-tiba aja nih gue pengen bikin video dan ya memang gak ada persiapan sama sekali. Jadi ini gue juga gak dandan, gak pakai kamera segala macem. Ini pakai kamera iPad aja. Video kali ini gue akan membahas tentang aplikasi apa aja yang ada di handphone gue. Dan kalau gue sih tipikal orangnya ya suka gitu ya, pengen tahu apa aja sih yang dipakai orang sehari-harinya, karena apa yang ada di handphone itu kayak mencerminkan banget seseorang gitu. Jadi gue suka nonton video-video kayak gini, apa yang ada, aplikasi apa aja yang ada dipakai sama desainer, atau aplikasi apa aja yang dipakai di handphonenya kalau mereka seorang akuntan atau segala macem gitu. Nah itu gue suka gitu kan ya. Karena juga banyak yang nanya aplikasi desain apa aja yang bisa dipakai di handphone. Nah, kalian bakal lihat sendiri kalau gue nggak punya aplikasi desain, ada palingan Canva segala macam gitu kan ya, yang ringan-ringan aja. Karena gue selalu utamain kalau emang mau beneran kerja yang serius gitu, kerjanya bener-bener pakai apps yang proper dan kerjanya bener-bener duduk dan kerja di komputer gitu. Nah jadi aplikasi yang ada di handphone ini rata-rata sih mungkin untuk komunikasi, terus itu keuangan. Jadi kalian bisa lihat ya dan gue tipikal orangnya juga simple, gue nggak mau overload handphone gue dengan aplikasi-aplikasi yang sebenarnya nggak seberapa sering gue pakai gitu. Dan gue juga nggak suka game, jadi memang nggak ada game. Kalau gitu langsung aja dilihat videonya, semoga bermanfaat. Dan kalau misalnya kalian suka, jangan lupa untuk like, komen, dan follow, dan subscribe. Apa sih, pokoknya ya intinya memberikan gue semangat lah ya untuk bikin konten. Oke. Nah ini dia penampakan dari home screen gue, bisa kalian lihat kalau gue simple banget. Jadi gue hanya punya satu slide, karena gue gak suka kalau misalnya aplikasinya tersebar-sebar di beberapa slides gitu. Makanya aplikasinya gue taruh dalam folder-folder tergantung kegunaannya. Dan kita mulai dari bagian kiri atas, ada kalender, kamera, dan juga ada foto. Udah jelas kegunaannya apa. Di bagian folder weather, ini adalah aplikasi-aplikasi yang paling jarang banget gue gunain, karena banyaknya bawaan dari iPhone-nya. Itu Bose Connect adalah aplikasi untuk konekin headphones gue ke iPhone atau ke iPad. Dan di bagian productivity, ini aplikasi yang paling sering gue pakai adalah Notes, karena sering banget gue tulis hal-hal yang lagi pengen gue tulis, baik itu kerjaan maupun curhat doang. Itu gue punya folder-foldernya, ada juga comedy sets gue. Dan di sini gue punya aplikasi Time Buddy. Time Buddy ini berfungsi buat orang yang kerja dengan mungkin klien dari berbagai negara gitu kan, karena time zone-nya beda-beda. Jadi di sini gue bisa lihat di Los Angeles atau di Detroit itu jam berapa gitu. Sebenarnya nggak harus pakai Time Buddy juga bisa sih, bisa pakai aplikasi bawaan dari iPhone yang World Clock ini. Nah bisa ditambahin aja, misalnya klien gue akan ada di Detroit kan. Nah di Detroit jam berapa gitu. Jadi kalau gue email, gue lihat dulu kira-kira dia lagi tidur atau enggak gitu kan. Terus di bagian folder foto dan video, itu bisa lihat kan gue simple banget, cuma ada aplikasi ini aja dan gak sering banget gue pakai. Lightroom buat edit warna foto, Canva di sini gue nggak ngegunain untuk ngebikin desain, tapi hanya untuk ngedownload desain yang mungkin gue punya di aplikasi ini. Dan misalnya gue butuh download dan untuk kirim itu via WhatsApp ke misalnya orang yang gue butuh kirimnya siapa gitu kan, atau via Slack dan segala macam. iMovie adalah editing video bawaan dari Apple, tapi jarang banget gue pakai dan gue nggak pernah pakai deh kalau yang dari handphone. Terus Moment itu juga untuk video dan foto karena settingannya lebih advance daripada bawaan iPhone. Pinterest adalah visual search engine, sudah pernah gue jelaskan sebelumnya. Jadi kalau untuk nyari inspirasi biasanya gue pakai Pinterest. Premiere Rush ini adalah Adobe Premiere versi mobile buat edit video, tapi gue nggak pernah pakai. Gue cuma install karena gue mau ngebandingin versi mobilenya kayak apa sih gitu. Terus itu ada InShot ini yang paling sering gue pakai kalau untuk edit video. Jadi untuk nge-trim, untuk nge-cut, dan buat ngabungin itu gue biasanya pakai InShot. Nah ini biasanya kalau misalnya kalian ngegunain TikTok atau misalnya mau update
ke Reels atau Instastory. Nah itu bisa pakai InShot. Snapseed gunanya juga sama seperti Lightroom. Terus ada FaceApp karena fun aja gitu kalau ngeliat muka gue ditua-tuain atau muka teman gue dituain atau diganti gender gitu. Finance ini adalah banking gue, bank-bank gue, dan di situ ada PayPal dan Wise. Adalah aplikasi yang gue gunakan jasa transaksi finansial dimana gue kan dibayar pakai dolar, jadi gue menggunakan jasa PayPal dan Wise aja. Ada kan banyak seperti Payoneer gitu, ada juga gitu kan, tapi kalau gue cuma pakai PayPal sama Wise, dan gue lebih suka naruh duit gue itu dalam dolar ketimbang gue cairin ke rupiah. Terus ini ada aplikasi Wallet. Wallet itu adalah aplikasi untuk nge-tracking keuangan gue. Jadi setiap kali gue melakukan transaksi itu gue catat. Nah, by the end pada periode tertentu aplikasi ini bahkan bikin datanya sendiri, seperti apa diagramnya, pengeluaran dan pemasukan gue. Marketplace ya buat yang jual beli gitu, baik itu jual beli barang, tiket, atau misalnya cari accommodation, makanya ada Airbnb di sini. Yang paling sering gue gunakan adalah Tokopedia, Shopee, dan Carousel, dan Gojek ya pastinya. Terus di bagian bisnis ada Trello. Trello adalah aplikasi yang gue gunakan untuk project management, baik untuk kerjaan gue atau juga untuk kehidupan gue pribadi. Dan ada Slack, itu untuk komunikasi dengan tim kalau misalnya gue di hire pakai tim, jadi gue nggak mau gue dihubungi via WhatsApp gitu. Terus itu juga ada email, terus Google Drive untuk file sharingnya, dan cloud computing gitu ya. Terus Google Sheet itu fungsinya sama seperti Microsoft Excel. Ada Fiverr. Sebenarnya gue nggak pernah gunain Fiverr karena gue nggak pernah cari klien di Fiverr, tapi ya gue punya aja aplikasinya just in case gue butuh cari freelancers untuk yang gue outsource kerjaan gue. Terus ada Documents, Google Docs, itu buat nulis, tapi fungsinya sih kalau di sini tuh sebenarnya gue ngegunain Google Docs sama Google Sheet ini di handphone, bukan untuk ngebikin dokumen gitu, tapi untuk ngebuka dokumen, jadi untuk ngecek doang. Kalau di handphone gue hanya untuk ngecek gitu kalau misalnya gue dapat kiriman file bentuknya Microsoft Word gitu kan. Terus ada LinkedIn yang mana sama fungsinya seperti Facebooknya dunia kerjaan. Google Keep ini buat ngebikin tugas-tugas apa aja yang gue harus lakukan, jadi ngebikin listnya gitu, dan itu gue taruh di bagian widget, jadi kalau misalnya gue slide ke kanan bisa langsung connect ke Google Keep-nya. Ya, misalnya di sini tugas gue apa aja nih gitu, dan tinggal gue checklist gitu. Terus habis dari Google Keep ada Google Calendar, itu penting banget. Mail itu bawaan dari iPhone-nya. Forms di sini adalah untuk ngebuka forms yang masuk ke website gua. Jadi kayak misalnya questionnaire orang-orang yang mau bekerja dengan gua, itu kan gua tanya projectnya seperti apa dan segala macam. Nah itu masuk ke Google Forms. Dan Dropbox itu untuk file sharing juga. WordPress di sini fungsinya untuk ngecek website gua. Jadi kalau misalnya ada komen, dan juga gue bisa lihat statistiknya seperti apa, berapa banyak pengunjungnya dan segala macam. Terus di bagian social networking adalah yang paling jarang gue gunakan karena gue mencoba untuk nggak addict sama social media. Yang paling sering gue gunakan kalau dari social media adalah Instagram. Terus ada Skype di sini, fungsinya gue pakai nggak untuk video call, tapi untuk melakukan panggilan internasional. Jadi dengan Skype itu kita bisa melakukan panggilan internasional dengan biaya yang sangat-sangat murah. Jadi kadang-kadang mungkin gue harus nelpon kantor-kantor, misalnya gue harus nelpon bukan kantor, tapi maksudnya kayak perusahaan yang gue beli jasanya gitu, misalnya kayak hosting provider gitu kan, gue mau nelpon customer service-nya, atau nelpon Google, atau nelpon ya airlines kalau misalnya gue mau beli tiket dan bla-bla segala macam. Terus Zoom udah jelas untuk apa, Google Hangout juga untuk video, WhatsApp, Facebook, Slowly. Nah, Slowly ini adalah aplikasi
yang gunanya untuk surat menyurat tapi digital lah ya gitu. Karena bedanya dengan kayak Instagram itu kan juga social networking app kan, tapi instan gitu kan, instant messaging. Sedangkan Slowly ini fungsinya seperti pen pal, jadi kita kayak surat menyurat gitu, nyampainya tuh nggak langsung. Jadi kalau misalnya kita ngirim surat ke salah satu account gitu kan, itu nyampainya tuh tergantung daerahnya, berapa jauh dari daerah kita. Kayak misalnya kalau misalnya gue ngirim surat ke Australia, nah itu nyampainya 8 jam gitu. Jadi kalau kita ngirim surat yang sebenarnya kan ini ya butuh kayak berbulan-bulan gitu kan, sedangkan ini hanya butuh 8 jam aja. Ini menurut gue sih bagus buat orang yang pengen belajar bahasa Inggris. Terus itu ada FaceTime, ada Messenger, TikTok gue juga jarang banget, hampir nggak pernah gue makainya gitu kan ya. Tapi ya gue taruh aja, siapa tahu gitu gue ingin merambah dunia TikTok. Terus ada Google Meet buat video, Eventbrite juga ini fungsinya untuk mencari event-event yang ada di deket daerah yang sedang gue berada gitu. Jadi bisa cari di Canggu, ada apa nih eventnya gitu kan. Nah ini event-event yang deket atau dan juga online event gitu. Terus ada Telegram, gak tau lah ya fungsinya apa. Untuk news ini yang paling sering gue gunakan sebenarnya, karena gue selalu muter podcast atau muter audiobook gitu. Misalnya gue lagi bersih-bersih atau gue lagi masak, biar gue nggak ngebuang-buang waktu gitu kan ya. Jadi ya sekarang aja gue sambil ngedengerin podcast gitu. Nah aplikasi yang gue gunakan untuk mendengarkan podcast itu Castbox. Terus ada Skillshare, ini adalah online learning platform dan gue punya membershipnya di sini, selalu gue renew setiap tahunnya. Terus ada Script, di sini Script-nya adalah aplikasi untuk nyari buku e-book gitu ya, dan juga audiobook. Nah ini gue bayar per bulannya 70.000, jadi per tahunnya itu sekitar 840.000 gitu ya. Nah ini ya menurut gue sih murah ya, dengan banyaknya buku yang bisa gue baca dan bisa gue dengerin. Gue sih kurang suka ngebaca sekarang, kalau bisa gue ngedenger aja gitu. Terus itu ada Google Playbooks, nah dimana kalau misalnya bukunya nggak ada di Script, mau nggak mau gue harus beli bukunya di Google. Kalau di Script kita sistemnya kan bayar per bulan, yaitu subscription, sedangkan kalau di Playbook itu kita bayar per buku. Nah Flipboard ini untuk aplikasi news, dia nge-collect news apa aja dari berbagai sumber gitu, berdasarkan interest kita kayak apa. Terus ada Jakarta Post untuk news juga, YouTube, Spotify, Books dari Apple-nya itu untuk baca buku, e-booknya. Nih e-book gue banyaknya di sini tentang desain segala macam. Terus BMKG karena kita tinggal di daerah rawan gempa ya cuy. Terus itu podcast, Halodoc, Teachable, Kamusku. Nah Teachable ini adalah course creator gitu kan ya, apps-nya gitu. Nah, gue kan beli banyak online course. Beberapa dari online course yang gue beli itu mereka menggunakan jasa Teachable. Jadi, kalau misalnya online course-nya dibikin di Teachable, gue tinggal login ke akun Teachable gue, dan course-course yang gue beli yang mereka bikinnya di Teachable itu langsung bisa gue akses di situ. Jadi, gue nggak usah login ke situsnya masing-masing. Nah, habis itu di bagian utilities itu juga yang paling jarang gue pakai. Ini ya kayak misalnya tagihan internet gue, terus pulsa, peduli lindungi, e-hack. Game satu-satunya yang ada di handphone gue adalah Fleet Battle, dan sebenarnya gue juga nggak pernah makainya. Ini kita juga bisa mainnya online gitu. Sebenarnya ya gue masih simpan aplikasinya karena dulu yang ngenalin game ini adalah almarhum tunangan gue, jadi gue simpan aja gitu. Terus Speed ID ini buat ngebooking, misalnya gue mau ngebooking temu dokter atau vaksin atau apa gitu. Habis itu selebihnya ya di luarnya tinggal ada Google Chrome, Google Maps. Gitar tuner ini buat nge-tuner ukulele gue, ini mudah banget, tinggal pilih gini doang dan mainin senar kita. Terus ada aplikasi Later ini adalah
scheduling app. Jadi untuk nge-schedule postingan buat dimasukin ke sosial media. Jadi gue nge-batch sosial media post gue. Jadi gue bikinnya hanya dalam 1 hari. Udah gitu gue taruh ke scheduling apps ini dan nanti dia bakal automatically nge-post sendiri berdasarkan jadwal yang gue tentukan. Terus Collect ini juga untuk file sharing, dan Imaging Edge ini untuk connect dari kamera Sony gue ke handphone ini. Jadi buat file sharing dan juga buat gue bisa menggunain handphone gue sebagai layar tambahan. Liga Tenis fungsinya untuk ngebooking latihan main tenis di daerah yang sedang gue tempatin. Udah gitu doang, simpel banget kan? Nah itu dia tadi videonya, aplikasi apa aja yang seperti kalian sudah lihat. Dan kalau misalnya kalian punya rekomendasi apps yang bagus nih untuk gue coba atau bisa menambahkan productivity gue, jangan lupa untuk komen ya, share di komen. Oke guys, see you in my next video, bye!